Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nima Dinanda Maharani dengan NPM 227555147. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan arus kas. Apa sih yang dimaksud dengan laporan arus kas? Nah, laporan arus kas yaitu merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar dan setara kas suatu entitas untuk suatu periode tertentu. Lalu, melalui laporan arus kas, pengguna laporan keuangan ingin mengetahui bagaimana entitas menghasilkan dan menggunakan kas dan setara kas. Kas dan setara kas ini mencakup kas di tangan, simpanan griyo dan tabungan, investasi jangka pendek yang sangat likuid, bisa dikonversi dalam jangka tertentu dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan dengan jatuh tempo tidak kurang dari 3 bulan. Contohnya yaitu deposito. Selanjutnya di sini ada tujuan dan kegunaan dari laporan arus kas. Tujuan utama dari laporan arus kas ini yaitu untuk menyajikan informasi tentang perubahan arus kas dan setara kas entitas selama satu periode yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Informasi ini berguna bagi investor, kreditur, dan pengguna laporan keuangan yang lainnya. Lalu di sini ada 4 manfaat dari laporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan memiliki manfaat untuk kemampuan perusahaan dalam memperoleh kas. Yang kedua, ada kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Yang ketiga, menjelaskan laba akuntansi dan laba tunai. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu bermanfaat untuk pengaruh kegiatan investasi dan pembiayaan cash dan non-cash terhadap position keuangan perusahaan. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang komponen laporan arus kas. Menurut PSAK 02, laporan arus kas ini diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama ada aktivitas operasi, yang kedua ada aktivitas investasi, yang ketiga ada aktivitas pendanaan. Nah, aktivitas operasi ini merupakan penghasilan utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan aktivitas dari investasi dan pendanaan. Lalu di sini aktivitas investasi yaitu berupa perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang bukan termasuk setara kas. Lalu aktivitas pendanaan yaitu merupakan aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Dan di sini
Aktivitas operasi itu memiliki dua metode. Yang pertama ada metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung itu adalah kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang diungkapkan. Lalu untuk metode yang tidak langsung itu laba disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non-kas, penangguhan, akrual, dan unsur penghasilan atau beban atau yang terkait. Lalu aktivitas operasi memiliki arus kas masuk dari penjualan barang dan jasa, penerimaan royalti atau komisi, pendapatan bunga, dan dividen yang diterima. Dan untuk arus kas keluar dari aktivitas operasi itu untuk pembayaran pemasok, pegawai pajak, dan bunga pinjaman. Lalu di sini ada aktivitas investasi yang dimana arus kas masuknya berasal dari penjualan aset tetap, penjualan aset tidak berwujud, penjualan saham atau instrumen utang entitas lain, penerimaan dari pembayaran pinjaman yang diberikan kepada entitas lain. Nah, lalu ada arus kas keluar dari aktivitas investasi ini, yaitu untuk pembelian aset tetap, pembelian aset tak berwujud, pembelian investasi, pengeluaran untuk pemberian pinjaman kepada entitas lainnya. Lalu selanjutnya ada aktivitas pendanaan, di mana aktivitas pendanaan ini memiliki arus kas masuk yang berasal dari menerbitkan saham, menerbitkan instrumen utang, dan arus kas keluarnya itu untuk membeli kembali saham, terus lalu untuk membayar utang atau pinjaman, dan membayar dividen kepada pemegang saham. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang laporan arus kas. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.